Ya, Noel diduga menerima 3 miliar pada tahun 2024. 11 orang juga tadi kita lihat sudah diamankan begitu tapi sebagai tersangka. Kita akan bahasnya lebih lanjut bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Semesta Universe. Ada mantan penyidik KPK, Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Dan kemudian juga secara virtual kita juga sudah mengundang Mas Yudi beberapa narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Ada koordinator ICW, Mbak Almas Syafrina. Mbak Almas, selamat malam. Halo, selamat malam, Mas. Mbak Almas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Agung, Mas Yudi, Pak Almas, Mas Hendarsam. Idola kita ini. Nah, udah di-spill tadi sama Mas Agung tampaknya. Ada juga Bang Hendarsam Marantoko, politikus dari Partai Gerindra. Bang Hendarsam, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Hendarsam sudah berkenan bergabung sama kami. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mau ke Mas Yudi dulu. Di sini Mas Yudi yang ada di studio satu-satunya. Ex-Wamenakar Noel ini kan disebut sudah menerima uang hasil korupsi pengurusan sertifikat K3. Bahkan sejak Desember 2024. Ini berarti kurang lebih 2 bulan setelah dilantik begitu ya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, mengapa baru 2 bulan menjabat kemudian sudah berani ya untuk menerima uang dari hasil korupsi. Dalam hal ini kasus yang ditetapkan oleh KPK adalah pemerasan, karena memang seperti yang kata Lord Acton ya, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk koruptif, apalagi kalau integritasnya itu kurang. Kalau kita melihat bagaimana proses ya Bang Noel ini menerima uang ya dari hasil pemerasan pejabat-pejabat di bawahnya, itu saya pikir seperti orang yang sudah pro ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya karena misalnya ketika terkait dengan kasus motor, dia memberikan kode bahwa dia mempunyai pengetahuan ketika si yang koordinator ini dipanggil ya, yang punya uang yang disebut sebagai sultan, ya kan? Dia tahu bahwa nggak mungkin seorang ASN bisa disebut sebagai sultan, mempunyai uang banyak. Dia tahu dia bermain motor besar, ya. Kemudian dia menanyakan untuk apa namanya? Kamu kan main motor besar, mengapa? Saya itu cocoknya apa? Artinya kan dia minta dibelikan, ya kan? Bagaimana dia bisa meminta dibelikan motor kepada bawahannya, sementara kalau kita bicara lega forma wajar, gajinya besar, ya kan? Kemudian kan terungkap bahwa Bang Noel mengetahui ya terjadinya praktek-praktek pemerasan, bahkan bukannya membongkar malah membiarkan. Dan yang mengejutkan adalah adanya ya penerimaan uang sebesar 3 miliar. Artinya pasca dia menerima 3 miliar, tadi benar yang disampaikan dalam paket ya, bahwa ternyata apapun yang dilakukan itu terjadi setelah masalah ijazah dan sebagainya, setelah dia menerima. Ya kan? Ini sangat benar-benar sangat menarik ya. Bagi saya 2 bulan itu tidak berhasil menahan godaan untuk tidak korup itu sangat luar biasa. Artinya sebenarnya dia tahu sistem itu lemah gitu, itu yang pertama. Kemudian padahal panel ini sempat menuai banyak apresiasi begitu ya, karena dia vokal soal ijazah tadi yang ditahan gitu ya dan sebagainya. Betul. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang-orang ini ya tidak diharap ya dalam tanda kutip ya, ketika teman-temannya di Satker sebelah yang terkait dengan tenaga kerja asing yang kita tahu udah dibongkar juga oleh KPK, hanya beda 1 bulan 2 bulan ya. Ternyata mereka masih melakukan praktek. Padahal modusnya sama. Ada biro jasa yang kemudian mengurus. Jadi secara tidak langsung dengan Kemenaker. Artinya bagi saya, ya ketika sistem yang korup ini, ya kemudian bercampur dengan orang-orang yang nggak berintegritas, mereka bermain di ruang gelap, ya yang terjadi adalah pemerasan seperti ini. Padahal kita tahu bahwa buruh, kenapa mereka akhirnya mau membayar dari 275.000 jadi 6 juta, karena tanpa adanya K3 mereka tidak akan bisa bekerja, termasuk juga perusahaan tidak akan mempekerjakan. Dan yang paling penting adalah ketika ada apa-apa nggak akan ada asuransi. Jadi kembali lagi bahwa korupsi ini terjadi karena integritas yang kurang, kemudian juga karena rakus. Greed.
Grid ya, di awal. Oke, saya kemudian muncul pertanyaan apa yang kemudian terjadi kepada Bang Noel pasca ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya nih di partai seperti apa dan sebagainya. Mungkin kita konfirmasi kali ya, ke Bang Hendar Syam. Bang Hendar Syam, gimana sikap Gerindra Bang Hendar Syam terkait kasus yang menjerat kadernya ini Bang Hendar Syam, Ex-Wanaker Immanuel Ebenezer? Ya, saya rasa kan sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Kemudian juga tindakan-tindakan dilakukan oleh partai. Kemudian tindakan dilakukan juga oleh Pak Prabowo dengan melakukan pemberhentian terhadap Immanuel Ebenezer Noel ya, terkait dengan masalah hal yang dihadapinya saat ini. Jadi tidak ada hal yang sifatnya pemaaf lagi bahwa secara ofisial apa yang telah dilakukan oleh partai maupun juga oleh Pak Presiden itu sudah sejalan dengan spirit dari Pak Presiden itu sendiri, bahwa berulang kali beliau menyampaikan jangan korupsi ya, jalan untuk waktu 5 hari ternyata tidak diindahkan juga. Jadi tidak ada alasan pemaaf. Begitu juga dengan wacana mengenai masalah amnesti. Jadi Noel juga harus tahu bahwa amnesti itu apabila perkaranya sudah putus kan gitu kan. Nah, kemudian baru bisa lakukan pengampunan, dan sudah ditegaskan juga oleh Kepala PJK bahwa tidak akan ada pengampunan terkait dengan masalah ini. Karena ini kan menjadi suatu hal yang kontradiktif sekali. Berulang kali Noel mengatakan koruptor dihukumati, ternyata dia melakukan hal itu sendiri. Belum lagi seharusnya ya, idealnya kepada Noel, kalau praktek ini memang benar dilakukan, dan saya juga memang dilakukan tidak hanya di 2019 saja, tapi dilakukan juga di beberapa tahun sebelumnya. Ini praktek sudah berkarat, kalau kita bisa katakan seperti itu. Ya kan? Harusnya ketika mengetahui hal tersebut, dia menjadi justice collaborator, atau bahasa lebih tepatnya menjadi informan untuk membenahi masalah ini. Oke. Ya kan, dengan melaporkannya ke KPK, bahkan bukan malah menerima setoran. Nah, hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang ironis buat kita, ya. Dan kita berharap bahwa teman-teman yang ada di kabinet maupun yang ada di eksekutif semuanya bisa menyerapi sebenarnya bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo itu tentang pemberantasan korupsi, ya kan, itu bukan sekedar retorika semata, tapi benar-benar dilakukan. Oke, ini menunjukkan sikap yang nyata begitu ya untuk pemberantasan korupsi, bukan cuma sekedar retorika atau pidato belaka soal pemberantasan korupsi ya. Iya, memang seperti itu dia, Mas. Okay. Jadi memang saya rasa zaman sudah berbeda, bahwa kalau kita melihat lebih ke dalam lagi, bahwa memang ada ruang di sini kan, ada ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya itu bisa ditutup, ya kan? Karena praktek ini kan kalau dia 2019, artinya mungkin saja 10 tahun sebelumnya itu sudah dilakukan, gitu loh, ya kan? Sampai kalau kita dikumpulkan 6 tahun sampai ada ya. 6 tahun itu kan baru penyidikan dilakukan oleh KPK, ya kan? Jangkauan buktinya baru 6 tahun. Tapi kalau intuisi saya ini bekerja sebelumnya kan gitu. Nah kalau yang dilihat yang kedua kan, nggak harus itu, ini kan masalahnya ini kan uang itu ditampung di agen-agen ini. Kenapa agen-agen ini dilegalkan? Harusnya kan para pengguna jasa dalam hal ini adalah pekerja bisa direct langsung menggunakan fasilitas-fasilitas aplikasi, contohnya seperti itu, untuk mendapatkan sertifikat tersebut tanpa harus melalui pihak ketiga. Nah, ini kan masalahnya. Dengan demikian memutus mata rantai atau celah korupsinya gitu ya? Iya, kan seperti itu. Sebenarnya hal ini kan terjadi juga di beberapa bidang yang lain yang berusaha tutup Pak Prabowo, memutus mata rantai di bidang pangan, tengkulak. Kan harusnya tahu kan gitu loh. Para aparat-aparat, termasuk menteri, karena Pak Menteri baru ya kan belum sempat untuk melakukan hal tersebut.
Oke. Jadi gitu sih menurut saya. Bang Hendra Sam, terima kasih. Saya coba geser ke Mas Agung dari Trias Politika. Mas Agung, gimana nih Mas Agung melihat kasus ini? Apakah ini yang mungkin dimaksud Pak Presiden Prabowo beberapa waktu lalu sempat menyinggung soal memberantas korupsi tanpa pandang bulu begitu? Termasuk ada Gerindra sekalipun begitu. Ya, persis Mas. Ini kan berulang kali dia sudah ingatkan ya. Dalam terakhir pidato kenegaraan, semua yang terlibat, baik itu di dalam koalisi, di dalam Gerindra, apakah itu oknum purnawirawan dan seterusnya, akan disikat semacam itu kira-kira ilustrasinya. Yang jelas ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih di internal, baik dalam konteks Kementerian Tenaga Kerja, karena lakon ini sudah lama berlangsung, dan saya kira jangan hanya berhenti sampai Bang Noel saja. Ya, mafia di Kemenaker itu oknum-oknumnya harus dibasmi, diberantas seluruhnya supaya buruh kita, pekerja kita tidak ada lagi yang menjadi korban. Yang kedua, ini momen bersih-bersih di dalam kabinet. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin kabinetnya berlari kencang, kan? Tidak lagi nilainya 6, sebagaimana beliau sampaikan di hadapan jurnalis. Karena potensi untuk menambah menteri, wakil menteri yang terkait kasus atau tersandera kasus sangat besar, karena jumlah postur kabinetnya sangat gemuk ya. Ada ratusan orang seperti itu. Jadi kalau beliau ingin lebih progresif, harus memitigasi peluang kira-kira menteri mana atau wakil menteri mana yang berpotensi terkena kasus lagi. Karena kalau enggak ini bisa membuat pecah rekor. Karena di masa sebelumnya Pak Jokowi berhasil pecah rekor. Itu ada 7 menteri ya yang kemudian ditangkap oleh aparat hukum semacam itu. Saya berharap Pak Prabowo bisa mengerem ini sehingga ya Pak Prabowo bisa lebih baik kabinetnya seperti itu. Yang kedua, saya berharap ini bisa menjadi momen untuk merampingkan kabinet atau melakukan reshuffle semaksimal mungkin. Memastikan bahwa kabinetnya bekerja dengan optimal, tidak tersandera oleh kasus apapun, karena kalau menteri sudah atau wakil menteri kena kasus, mereka tidak akan fokus dengan kerja-kerjanya. Padahal di saat yang sama ada tuntutan yang cukup tinggi dari masyarakat, ya kemudian juga Pak Prabowo yang berlari sangat cepat untuk menuntaskan program-program hal itu. Sehingga kalau ini tidak selaras, saya khawatir masyarakat yang dirugikan. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Agung. Oke, bisakah kita sebut ini sebagai katakanlah peringatan bahwa yang dekat, yang jauh sama-sama dalam posisi tidak aman kalau mau nakal-nakalan gitu? Persis, karena Mas Noel ini kan kita anggap sebagai simbol keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Kalau orang sekelas Mas Noel saja tidak imun atau bisa tidak kebal, tidak punya anti kebal terhadap hukum, berarti seluruhnya punya peluang untuk digarap oleh para penegak hukum. Dan ini alarm bagus saya kira yang disampaikan oleh Presiden, karena sampai hari ini saya lihat intervensi beliau hanya sebatas memecat Bang Noel, kemudian mengeluarkan beliau dari keanggotaan Gerindra, dan itu sangat baik ya, pesan positif kepada publik, dan saya berharap ini lebih progresif lagi. Ya kalau memang ada menteri yang problematik, tersangkut kasus wakil menteri seterusnya demikian, ya sudah di reshuffle saja, diganti supaya tidak menjadi beban bagi pemerintahan seperti itu. Oke, ini jadi warn untuk semua pihak ya, yang jauh, yang dekat, yang ada di lingkaran, di luar lingkaran begitu, sama-sama tidak aman kalau mau buat nakal gitu ya. Yang dekat aja bisa ibarat kata ya, tidak ke bawah hukum tadi, nggak imun dengan hukum kalau kata Mas Agung. Saya mau ke Mbak Almas kalau begitu. Mbak Almas, ada catatankah dari ICW soal kasus yang menjerat ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer ini? Iya, Mas Agung, ini bertepatan dengan azan ya. Kalau catatan dari ICW sebetulnya pertama, korupsi sertifikasi K3 ini menunjukkan bahwa yang disebut-sebut sudah berlangsung lama, paling tidak sejak 2019, ini menunjukkan mitigasi atau upaya pencegahan korupsi, mereform celah-celah korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak berjalan dengan baik begitu ya, atau bahkan ya tidak berjalan begitu. Apalagi di saat yang bersamaan Kementerian Ketenagakerjaan ini kita tahu tersangkut 2 kasus yang bersamaan, ditangani oleh KPK juga, dan kalau dilihat sepertinya modusnya juga 11-12 begitu ya, mirip-mirip ya dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing gitu. Sehingga pertanyaan kita adalah gimana nih kinerja pengawasan, baik itu oleh pimpinan misalnya atau misalnya oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga rasanya kita berekspektasi ini tidak hanya berujung pada penindakan oleh KPK, tetapi juga ada
upaya reform layanan sertifikasi K3, kemudian RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, kalau dari konstruksi kasus yang sudah disampaikan oleh KPK, ini terlihat bahwa aktor utamanya itu adalah birokrat di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu yang disebut inisial IBM gitu ya, Saudara Irfian Bobi Mahendro, seorang koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga menerima uang paling besar yaitu 69 miliar. Saya menduga, kami di ICW menduga ini peran Wamen ini sebetulnya adalah orang yang memberikan backingan untuk mengamankan posisi pelaku-pelaku utama atau bahkan mengamankan praktek korup yang sudah berlangsung lama di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, Mbak Almas mau menyebut bahwa sebetulnya ada kekuatan lain yang lebih besar di balik Bang Noel ini. Begitu? Kalau Bang Noel ini sebagai backing. Ya, yang ingin saya katakan adalah kalau sekarang pihak-pihak ini betul membutuhkan backingan, dan backingan itu sekarang adalah Wakil Menteri Pak Immanuel Ebenezer, KPK juga perlu menelusuri sebelum-sebelumnya siapa, ada nggak backingan-backingan itu? Karena disebut oleh KPK ini kan sudah berlangsung paling tidak sejak 2019 ya, artinya sudah 6 tahun berlangsung. Karena kalau dari konstruksi kasusnya atau kewenangan yang dimiliki oleh Wamen gitu ya, kami sih menduganya memang Wamen ini lebih berperan sebagai orang yang membackingi pelaku utamanya. Ya kita paling tidak bisa lihat itu dari keterangan KPK ya, yang kemarin disampaikan juga oleh Ketua KPK secara langsung, pihak yang paling banyak asetnya disita oleh KPK kemarin ini kan IBM ya, ada berapa motor, kemudian ada kendaraan roda 4, kemudian bahkan disebut-sebut juga ada penyertaan modal ke perusahaan terafiliasi PJK3 oleh IBM itu sendiri, sehingga kami menduganya memang ini biangnya begitu ya, atau pelaku utamanya adalah birokrat bukan wakil menteri, dan dalam konteks itu besar kemungkinan ya peran wakil menteri ini adalah pihak yang mungkin di approach untuk membackingi atau memberikan pengamanan begitu ya, sehingga dalam konteks ini kami sangat mendorong KPK untuk menelusuri ada tidaknya dugaan keterlibatan pihak yang punya power sebelum periode pemerintahan saat ini begitu ya, baik itu di level dirjen misalnya atau bahkan di level menteri sekalipun gitu. Dan yang ketiga, Mas Agung, saya setuju begitu ya dengan yang tadi disampaikan di awal, ini penting sekali KPK untuk melihat kemungkinan untuk tidak hanya menggunakan delik tindak pidana awal, tindak pidana korupsi, tetapi melihat kemungkinan penggunaan delik pencucian uang. Karena kalau dilihat dari penjelasan KPK, ini juga KPK kan sudah mengurai ya aliran transaksi yang rasanya mengalir ke banyak pintu, bahkan ada penyertaan modal begitu, dan rasanya sangat tepat kalau KPK nanti mengembangkan perkara ini ke pencucian uang. Oke, kita kalau gitu coba konfirmasi di sini ke Mas Yudi. Tadi Mbak Almas menyebutkan bahwa jangan berhenti di sini. Betul. Bang Hendarsa menyebut bahwa ini temuan 6 tahun, begitu kan, 6 tahun. Tapi bisa jadi sebenarnya ini sudah jauh sebelum itu. Kemudian kalau kedudukannya Bang Noel ini sesuai prediksi Mbak Almas tadi ya, ini sebagai backing. Di periode sebelumnya backingnya siapa? Berarti kan ada juga dong backingnya ya. Nah, ketika Anda dulu waktu masih di penyidik sempat tercium nggak sih ini? Ya, yang jelas kan kita tahu korupsi itu kan kejahatan yang tertutup. Dia baru bisa ketahuan ya ketika ada yang melaporkan. Oke. Saya pikir ketika korupsi itu baru di awal-awal, bagaimanakah mereka membentuk circle yang dinamakan dengan kerajaan kecil, ya. Kemudian mereka merekrut orang-orang yang loyalitasnya tinggi, apalagi kita tahu mereka juga menggunakan perpanjangan tangan calo-calo ini, dan saya duga ada rekening-rekening penampungan yang mungkin mereka sudah canggih ya untuk mengelabui aparat. Bisa jadi nomor rekening itu adalah nomor rekening yang mereka beli atau mereka cari ya, sehingga tidak mampu terdetek
oleh siapapun ya. Namun sekali lagi kejahatan meninggalkan jejak. Sama seperti kasus Tunkin ya di Kementerian SDM sebelumnya kan tahun pertama nggak ketahuan, tahun kedua nggak ketahuan, tapi kemudian ketahuan di tahun-tahun berikutnya. Sama seperti ini, walaupun dari 2019 nggak ketahuan, akhirnya kan di 2025 ini ketahuan. Karena apa? Karena whistleblower atau peniup peluit bahasa Indonesianya itulah yang selalu memberikan ya informasi-informasi. Karena apa? Karena bisa jadi ada buruh-buruh ya yang merasa mereka sudah terlalu lama ya dirugikan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai praktek korupsi itu ada yang namanya pola. Setiap pola pasti selalu berulang, redundant. Ketika saat ini kita melihat polanya adalah seperti yang Mbak Alma sampaikan, dia menduga adalah Noel ini adalah backing, maka seperti itu juga yang terjadi sebelumnya. Namun kan sekali lagi ini kan perlu pembuktian. Kita tahu bahwa ini yang menarik ya, salah satu OTT ini berhasil terjadi adalah KPK ternyata telah mendapatkan informasi dari PPATK. Berarti kan berhasil juga PPATK mengendus. Artinya tadi saya katakan ada jejak-jejak mereka yang selama ini rapi ya, tapi ternyata kemudian terbongkar. Nah, ingat Mas bahwa ketika KPK kemudian menyampaikan dalam konferensi pers itu, itulah apa yang didapatkan oleh penyidik KPK hanya dalam waktu 1 kali 24 jam. Dalam 1 kali 24 jam KPK berhasil menetapkan 11 tersangka. KPK berhasil mengungkap penerimaan kepada masing-masing. KPK berhasil mengungkap bahwa ada 81 miliar. Dan saat ini biasanya ya pasti juga dilakukan ya. KPK akan melakukan penggeledahan. Baik itu di Kemenaker ataupun rumah-rumah masing-masing tersangka ataupun tempat-tempat lain yang diduga ya di tempat disembunyikannya barang bukti ataupun aset-aset. Artinya bahwa tentu kita berharap bahwa KPK lain juga yang di luar mungkin kementerian. Karena tadi Mas Budi Prasetyo, jubir KPK juga menyebutkan ada sih kemungkinan terbuka. Ada kemungkinan pihak lain juga yang terlibat gitu. Betul. Nah, jadi nanti ya ini bisa dikembangkan. Namanya laporan pengembangan penyidikan. Kalau saya melihat bisa jadi untuk orang-orang ini udah cukup nih. Nah, tinggal bagaimana KPK bagi saya fokus mengembangkan dengan apa? 81 miliar kalau kita lihat aset yang berhasil disita kemarin itu kan nggak lebih dari 10 M. Artinya ada aset-aset lain yang disembunyikan. Kalau ketika ada aset yang disembunyikan, maka salah satu cara untuk kemudian berhasil membongkar itu kan pakai teknik namanya follow the money. Artinya pencucian uang itu akan mencari ya siapa yang kemudian dia menyamarkan, siapa yang menikmati ya hasil tindak pidana korupsi terkait dana sertifikasi K3 ini, Mas. Dengan demikian deliknya ini bisa dilanjutkan. Ini tampaknya sesuai seperti yang tadi Mbak Alma sampaikan. Jangan berhenti di korupsi, tapi dengan metode ini follow the money, maka delik pun bisa dilanjutkan nanti begitu dan pengembangan kasus ke mungkin kasus pencucian uang. Saya mau ke Mas Agung Baskoro, Trias Politika. Tadi Mas Agung tampaknya mengangguk-anggukkan kepala. Sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Mas Yudi di sini. Mas Agung, ini kan anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersandung kasus korupsi. Mungkin Anda juga bisa mengelaborasi cermatan Anda dari hal ini. Iya, sangat cepat ya dibanding Kabinet Pak Jokowi sebelumnya dan Pak SBY sebelumnya. Sehingga ini jadi peringatan keras yang bisa membangkitkan semangat Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada kartu merah lagi yang keluar. Karena ini sudah bahaya seperti itu. Dan saya berharap ini bisa menjadi titik balik bagi Kabinet Merah Putih untuk lebih baik. Termasuk KPK yang selama ini citranya minor ya di masa sebelumnya. Karena kita tahu ya sedikit banyak KPK juga dalam tanda petik ya mendapat serangan bertubi-tubi dari beberapa kasus sebelumnya yang itu membuat KPK tidak leluasa bergerak dan melakukan tindakan-tindakan profesional dan proporsional seperti itu. Nah, jadi momentum Noel ini bisa diharapkan membuat KPK menjadi lebih baik ya, dan kasus-kasus serupa bisa diusut setuntas-tuntasnya gitu, karena publik menanti gebrakan progresivitas KPK sebagaimana di masa-masa sebelumnya yang itu luar biasa seperti itu.
Oke. Yang ketiga yang memang kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah gimana kerja tadi ya, sempat dielaborasi oleh Mbak Almas, pengawasan, monitoring, evaluasi di semua kementerian. Ya saya menduga ini bukan hanya praktek yang laten berlaku di Kemenaker gitu. Jadi mau nggak mau semua aparat harus mengendus praktek-praktek itu secara intensif supaya apa ya, ini benar-benar pembersihan ini bisa berlangsung seterusnya seperti itu. Oke, kita melihat juga tadi tampaknya sikap dari Partai Gerindra dari pernyataan Bang Hendar Syam tadi ya, Ya. yang mana memang beliau Bang Noel juga sudah diberhentikan dari kepartaiannya begitu. Dari kacamata Anda, tinjauan politis Anda, Mas Agung, kira-kira ini Ya. memang momen yang tepat untuk katakanlah lakukan perampingan kabinet atau ada sosok lain yang berpotensi kemudian untuk ditempatkan menggantikan Bang Noel? Ya, karena kerja Kemenaker ini berat ya, karena ada soal isu ancaman PHK massal, maka otomatis figur yang layak itu adalah figur profesional untuk memastikan arahan lapangan kerja itu aman, terbuka luas, dan maksimal ya, itu bisa terwujud gitu. Karena kita lihat ini kan banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan Bang Noel seperti itu. Nah, ini harus dilanjutkan. Dan untuk hanya menterinya aja saya lihat kayaknya akan kelabakan ya. Nah, dia butuh semacam orkestrator atau eksekutor yang bisa memastikan kebijakan itu sampai ke perusahaan, sampai ke pekerja, sampai ke teman-teman pengusaha, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat tinjauan dari Mbak Almas kalau begitu. Mbak Almas, tadi Mas Agung, Trias Politika menyebutkan bahwa kalaupun ada pengganti, sebaiknya memang harus dari kalangan expertise begitu ya. Kalau dari ICW sendiri, karakteristik seperti apa sih yang suitable begitu untuk duduk di posisi itu, tetapi tidak mungkin katakanlah berpotensi tercemar oleh katakanlah lingkaran yang sudah sempat terjadi, lingkaran nakal ini, karena kan ini sudah 6 tahun berjalan di sana gitu. Orang baru ini gimana supaya bisa sustain di sana membenahinya? Ya, Mas, saya setuju sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mas Agung. Tentu Pak Presiden Prabowo harus belajar banyak dari kasus ini. Satu, ketika memilih menteri, wakil menteri begitu ya, atau pimpinan lembaga negara, tidak hanya kemudian rekam jejak itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Rekam jejaknya, kemudian juga diakses visi-visi, kemudian integritas yang dimiliki oleh orang-orang yang nantinya akan menjalankan peran-peran strategis di kementerian atau lembaga negara begitu ya. Dan ini kita juga tidak lupa Pak Noel ini kan sama sekali sebetulnya juga tidak mempunyai rekam jejak yang relevan begitu ya terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan itu rasanya menjadi satu pembelajaran yang mahal sekaligus pahit yang harus diterima oleh pemerintahan Prabowo saat ini. Karena tidak hanya menjadi anggota kabinet merah putih pertama yang tersebut kasus korupsi, tetapi ini belum satu tahun menjabat begitu ya, sehingga saya rasa pertama ya orang yang sudah teruji, yang mempunyai rekam jejak dan integritas yang baik begitu ya. Dan satu, ini kan idealnya sebetulnya kalau ada pejabat atau pimpinan baru di kementerian atau lembaga, dia seharusnya merupakan orang yang bisa membawa perubahan baik begitu. Tapi yang terjadi hari ini adalah sebaliknya. Ketika ada praktik korupsi di kementerian, bukannya melakukan pembenahan, dia malah ikut memperburuk situasi yang ada gitu. Sehingga saya rasa ini yang seharusnya menjadi tantangan ke depan ya. Memang memilih menteri atau wakil menteri itu harus betul-betul cermat, tidak bisa kemudian hanya mengandalkan misalnya soal bagi-bagi jabatan begitu ya terhadap pendukung dari kampanye pemilu presiden kemarin dan sebagainya begitu. Karena kalau tidak ya dampaknya saya rasa tidak hanya terkait mencoreng wajah pemerintahan Pak Prabowo, tetapi kita sekarang bicara soal keamanan kerja dari pekerja yang seharusnya mendapatkan sertifikasi K3 dengan memenuhi persyaratan dan biaya yang sesuai dengan ketentuan dan sebagainya.
gitu ya, karena Oke. bagaimanapun Di luar sana K3 ini kan jangan-jangan ada yang sebetulnya nggak layak dapat sertifikat K3 justru dapat sertifikat begitu, dan ini yang berbahaya implementasinya begitu Mbak Almas ya maksud Anda? Iya, walaupun kita juga belum tahu ya Mas ya, konstruksi kasus yang lebih detail. Karena KPK kemarin kan sebatas menyebutkan bahwa ini modusnya memperlambat atau bahkan tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya permohonan sertifikasi K3 yang sudah diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah kemudian di situ dimungkinkan terjadi modus yang lain, misalnya Pelonggaran pihak spesifikasi yang tidak misalnya gitu memenuhi ya. persyaratan kemudian tetap mendapatkan sertifikasi K3 dan sebagainya. Ini kan sangat berbahaya ya, karena K3 ini kan kita bicara soal perlindungan pekerja ya. Sehingga kalau tidak betul-betul dilayani dengan cermat sesuai dengan ketentuan, ya dampaknya juga terkait dengan keselamatan pekerja. Begitu. Oke, implementasi di lapangan yang benar-benar akan terdampak jika banyak hal yang menyalahi aturan tetapi tetap dapat sertifikat begitu, hanya karena ada misalkan gratifikasi. Tapi itu pun konstruksinya belum jelas ya tadi kalau kata Mbak Almas akan seperti apa. Terima kasih Mbak Almas. Mas Yudi, kita jeda dulu diskusi kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, dan terima kasih juga tadi sebelumnya ada Bang Hendar Syam dari Politikus Gerindra, kemudian juga Mas Agung Baskoro dari Trias Politika. Sudah silam duluan tampaknya. Usai jeda kita akan diskusi lanjutkan bersama Mbak Almas dengan Mas Yudi juga. Tetap bersama kami pemirsa. Kami kembali sesaat lagi di Berita Satu Utama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini bersama dengan Mas Yudi Purnomo yang ada di studio dan juga Mbak Almas dari ICW. Mbak Almas, Anda masih bersama kami Mbak Almas ya? Tadi Anda sudah menyebutkan juga catatan-catatan ICW mengenai praktik atau kasus yang menjerat dari ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer ini. Tetapi kalau ICW sendiri melihat praktik korupsi di ranah pengurusan administrasi seperti sertifikasi K3 di lingkup pemerintahan pada umumnya ini seperti apa sih? Ya, memang hari ini masih banyak terjadi ya Mas ya, yang mana itu sangat janggal menurut kami, karena di era teknologi seperti saat ini seharusnya hal-hal seperti pemerasan atau misalnya pungutan liar dalam pengurusan dokumen-dokumen atau layanan semacam K3 dan sebagainya itu sudah sangat bisa diminimalisir. Maka dari itu di sini kami juga sangat mempertanyakan bagaimana selama ini Kementerian Ketenagakerjaan melakukan mitigasi atau pencegahan celah-celah korupsi Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk mengassessment upaya pencegahan korupsi yang ditetapkan begitu ya. Karena kalau dilihat dari kasus ini rasanya bukan satu kasus yang sulit begitu untuk dideteksi. Satu, ini beririsan dengan banyak penerima manfaat gitu ya. Jangankan perusahaan atau pekerjanya, PJK3-nya saja kan ini sudah banyak sekali. Ada perusahaan-perusahaan atau biro jasa tersebut, ini kan bukan 1, 2, atau 10 perusahaan ya, tapi ada banyak sekali begitu. Sehingga seandainya ada willingness yang bagus dari Kementerian Ketenagakerjaan, sesederhana misalnya membuka kanal aduan terkait dengan ada tidaknya pungutan liar, kemudian soal kepuasan layanan dan sebagainya, saya yakin pasti praktek yang seperti ini itu akan banyak sekali aduan yang masuk. Atau dengan kata lain Mbak Almas, Anda melihat justru tidak ada willingness dari Kementerian Ketenagakerjaan begitu untuk memberantas ini sejak awal? Iya, karena KPK sendiri yang menyebut bahwa paling tidak ini terjadi sejak tahun 2019 gitu ya. Artinya ini kan sudah berlangsung lama, sudah menahun Kementerian Ketenagakerjaan. Dan lagi-lagi ini bukan hanya terkait dengan satu hal loh, Mas. Bukan hanya terkait dengan sertifikasi K3, tapi juga terkait dengan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing, yang kasusnya juga sedang ditangani oleh KPK. Sehingga memang kita patut sangat mempertanyakan dan mengkritisi soal upaya pencegahan dan reform layanan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu. Di sektor yang lain tentu ini juga masih banyak terjadi begitu ya, di pengurusan SIM misalnya dan sebagainya, yang kami juga mendorong ya seharusnya dengan era keterbukaan, kemudian juga dengan ruang aduan publik yang seharusnya
sangat bisa makin digencarkan begitu ya oleh pemerintah. Ini bukan hal yang sulit untuk membongkar adanya praktek korupsi ini, apalagi di dalamnya sampai sudah dugaan sindikasi begitu ya. Karena kalau dilihat dari konvers KPK kemarin, dia kan tersangkanya ada banyak ya, ada 11 orang, banyak dari birokrasi, artinya ini korupsi yang sudah sangat sistemik begitu di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, kalau kita bicara proses, sebetulnya ketika ini terendus, mungkin orang yang bisa menjawab paling tepat di sini adalah Mas Yudi. Iya. Ketika pertama terendus, hingga akhirnya melakukan upaya-upaya, mungkin penangkapan termasuk di OTT, biasanya butuh proses atau waktu berapa lama? Gimana sih prosesnya? Karena ini kan kasusnya udah lama terjadi. Bisa jadi terendus juga. Jangan-jangan udah pernah terendus begitu, tapi proses sampai ke akhirnya penangkapan itu butuh proses seperti apa sih harus dilaluinya? Ya, sebelum ke situ mungkin tadi menjawab Mbak Almas ya, bahwa sistem pencegahan sudah dilakukan sebenarnya di semua kementerian. Bahkan ada yang namanya ISO 37001 ya kan, kemudian anti suap ya, kemudian juga ada pengelolaan gratifikasi UPG masing-masing, kemudian ada PIC LHKPN, ya, kemudian ada tadi survei-survei dikatakan oleh Mas Budi gitu kan. Tetapi itu semua gagal total ketika yang bermain adalah pejabat tinggi di tempat tersebut. Gagal total ya ketika yang bermain adalah orang-orang yang bermain dalam sistem. Ya. Kemudian gagal total ketika whistleblower system tidak berjalan. Tentu ketika orang mau melaporkan kepada inspektorat jenderal ataupun kepada siapapun di whistleblower itu, mereka tidak akan percaya. Karena mereka melihat langsung ya, ini adalah pemain-pemainnya adalah orang-orang di dalam ordal. Yang mereka melihat bahwa para calo-calo dan kutip yang bermain dalam perusahaan-perusahaan ini ya, loh, hubungannya baik kok, itu yang pertama. Kemudian kita juga belum tahu nih, saya meminta KPK juga mengaudit siapa pemilik perusahaan-perusahaan ini. Katanya ada 1.000 yang tanda tangan fakta integritas kan. Bisa jadi pemiliknya nggak 1.000 orang, bisa jadi hanya berapa orang, ya kan? Hanya dipinjam benderanya, ya kan, dimiliki oleh orang-orang ini. Praktik gitu. seperti ini memang sebelumnya ada, selalu terjadi? Selalu terjadi di mana-mana. Itu sebenarnya udah tahu. Pinjam bendera ya? Pinjam bendera. Nah, kembali tadi pertanyaan. Akhirnya ketika tidak ada saluran, siapa yang menjadi harapan mereka? Yaitu KPK. KPK yang punya whistleblower system yang sangat bagus, melindungi, itu kan jadi harapan. Ya, kemudian KPK mendapatkan informasi. Nah, ketika mendapatkan informasi, ya kan kemarin dikatakan kan hampir bersamaan antara yang tenaga kerja asing sama yang ini. Yang tenaga kerja asing kan sudah naik penyidikan, sudah ada beberapa tersangka, kalau nggak salah sudah ada yang ditahan. Kemudian kalau yang ini KPK melakukan OTT, KPK memantau ya kan kemana aliran dana dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan. Dalam OTT tersebut bisa jadi KPK sudah berbulan-bulan yang lalu. Tapi tadi saya katakan karena sistem ini adalah tertutup ya, bisa jadi ketika KPK memantau orang-orang yang terlibat, ini kan ada 11 ya. Berarti kan termasuk ada 14 orang berarti ya. Kan ada 3 yang kemudian ditangkap tapi dilepas, nggak jadi tersangka. Artinya KPK menurunkan 14 tim minimal. 14 ini kekuatan satu, ini ada 4 mungkin untuk ada mengecek masing-masing satu untuk gitu, turun untuk dikelola oleh satu tim gitu ya. Betul. Satu tim ini terdiri dari berapa banyak? Bisa jadi 4 orang. Dan kemudian mereka melakukan pemantauan ya, dan akhirnya kemudian menangkap masing-masing. Bisa jadi kemudian ada juga tim yang kemudian melakukan penyegelan terhadap tempat-tempat yang diduga tadi barang bukti yang nanti tempat adanya barang bukti yang nanti akan digeledah pada hari ini kan tadi Mas Budi sudah menyampaikan. Jadi Mas, untuk waktunya bisa jadi KPK sekali turun nggak dapat apa-apa. Kemudian bisa jadi ketika KPK turun ya, KPK ternyata mereka seperti wah, ini kayaknya ada yang membutuhkan, nggak jadi transaksi. Begitu turun, ya KPK ternyata nggak jadi. Jadi kadang-kadang kita nggak paham. Ada kadang-kadang variabelnya begitu banyak begitu. Betul, ya? banyak. Kadang-kadang ada OTT, hari ini dapat informasi, besok dapat. Wah, langsung besok ada transaksi. Jadi tapi bisa di follow up lagi. Bisa follow up lagi. Ada juga yang hampir berapa bulan dipantau 6 bulan 7 bulan ternyata kok nggak licin dan tidak terjadi apa-apa nggak gitu terdelivery, namanya delivery ya kan. Atau bisa juga kadang-kadang orang itu paham
artinya terbakar ya, kebakaran. Artinya mereka tahu dibuntutin, jadi tapi biasanya gitu Mas. Mereka tiarap itu hanya sementara. Ya Mas, mereka kan udah punya gaya hidup tinggi. Lirik-lirikan kanan kiri, kalau ini dirasa sudah cukup aman lagi. Aman lagi. Bekerja mulai Cerdas. lagi gitu. Betul. Oke. Jadi itu terjadi. Jangan-jangan KPK juga cara mainnya gitu juga. Betul. Gitu. Jadi Oke. kadang-kadang kita yaudah diemin. Ya kan nanti kalau misalnya kan KPK juga melakukan serangkaian penyadapan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misal atau informasi lagi di masyarakat, Pak kayaknya mulai aktif lagi nih, teman saya diperas. Langsung kita turun lagi ke Oke. lapangan. Oh, dan pelaporan itu selalu masuk ke KPK begitu? Selalu Ada masuk. pemerasan segala macam. Selalu masuk dan kita lindungi Oke. siapapun yang menjadi pelapornya. Karena terkadang pelapor itu bisa jadi orang terdekat. Oke. Yang udah muak terhadap pelaku korupsi. Atau bisa jadi mungkin iklimnya memang sudah terbentuk seperti itu di misalkan ya di salah satu instansi. Contoh di sini di Kemenaker ini ternyata sudah 6 tahun ada hal seperti ini. Ya. Bisa jadi orang-orang yang baru datang masuk ke sana adalah orang-orang yang tadinya mungkin bercita-cita luhur, Betul. orang yang bersih, tapi begitu nyemplung ke sana begitu sulit menghadapi Iya. mungkin iklim yang sudah kotor ini begitu, sehingga akhirnya mau tidak mau dia terjerumus di sana. Saya mau tanyakan ke Mbak Almas kalau begitu. Mbak Almas, hal-hal seperti ini begitu, seperti orang yang tampaknya mau masuk ke dalam satu entitas tertentu tapi dalam kondisi bersih, tidak berencana untuk melakukan katakanlah tindak kejahatan, tapi begitu masuk ke sebuah lembaga atau instansi yang ternyata iklimnya sudah begitu kotor kemudian terjerumus. Pernah ada temuan seperti ini atau tidak? Sebetulnya kalau konteks kasus ini orang tersebut adalah menteri atau wakil menteri yang mana dia punya political power yang cukup besar begitu ya di dalam instansi tersebut, saya rasa itu bukan satu hal yang sulit atau beresiko ya bagi dia. Apalagi presidennya Pak Prabowo ini kan sudah dari pidato ke pidato tuh menyebut ada komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi dan sebagainya gitu. Oke. Jadi dalam hal ini yang kalau Bang punya Noel komitmen- misal ini hanya misal ya, Bang Noel niatnya tadinya bersih, tidak mau melakukan tindak kejahatan, tapi kemudian iklim di dalamnya sudah tampaknya kotor, sudah praktik seperti ini yang K3 ini udah terjadi bertahun-tahun, harusnya beliau juga nggak sulit Iya. untuk menangani Iya. ini gitu. Iya, justru dia bisa menjadi champion gitu ya di kementerian yang kemudian mengubah iklim gelap begitu menjadi satu iklim yang betul-betul mengadopsi nilai-nilai integritas dalam layanan K3 dan sebagainya. Beda cerita kemudian kalau yang punya inisiatif baik atau integritas tersebut itu adalah bawahan. Nah, di banyak kasus di mana orang baik kemudian dia terpaksa untuk mengikuti arus dalam artian ikut melakukan korupsi, menjalankan perintah atasan meskipun perintah tersebut Menyimpang. melawan hukum dan sebagainya. Nah, ini yang banyak terjadi karena dia adalah bawahan, dia tidak mau melakukan, dia tahu bahwa itu salah, dia tidak mau, tapi ada resiko kerja begitu ya, dia bisa dimutasi, dia bisa dipindahkan dan sebagainya. Nah, kalau yang melakukan ini adalah menteri dan wakil menteri, ada faktor eksternal yang mengancam apa begitu sehingga mereka terlibat dengan tindak pidana korupsi yang sudah sistemik di dalam begitu. Nah, ini kan saya rasa tidak sesederhana seperti yang dialami oleh staf kelas bawah tadi ya. Kecuali misalnya dia adalah Karena kedudukan wakil yang menteri itu punya- ada kekuatan yang powerful, yang sebetulnya bisa membenahi sistem, begitu ya. Tidak ada Iya, katakanlah relasi kuasa di sana, takut sama atasan dan sebagainya. Iya, kecuali memang dia punya dalam artian beban lain ya. Misalnya yang banyak terjadi adalah dia juga merupakan ketua umum partai atau misalnya adalah orang yang banyak mengeluarkan modal untuk mendukung calon dalam pemilu seperti itu, sehingga ketika dia masuk dalam pemerintahan ya dia butuh modal itu kembali gitu ya. Dan ini praktik yang tidak hanya banyak terjadi di kementerian, di pemerintah pusat begitu ya, tetapi yang banyak kita dapati juga dari kasus-kasus yang sudah dibongkar oleh KPK di level daerah begitu. Tapi Oke. ya saya rasa bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang sulit bagi Seorang menteri Immanuel atau- Ebenezer untuk memberantas korupsi di instansinya, harusnya begitu ya. Tapi kenyataannya yang bersangkutan malah terbawa arus, begitu. Ya. Gimana Mas Yudi, Anda melihatnya? Anda mau kawan kepala tadi sependapat dengan Mbak Almas? Ya, jadi memang gini,
godaan untuk kemudian karena mempunyai kekuasaan dan kewenangan itu kan tentu sangat besar. Kita tahu bahwa secara de jure atau secara hukum atau aturan kewenangan menteri kan tidak sebesar, atau kewenangan wakil menteri kan tidak sebesar menteri. Tetapi kan secara de facto dia adalah orang nomor 2 di kementerian. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, ya tentu ya bawahannya yang mempunyai praktek-praktek korupsi seperti ini ya tentu harus mempunyai pelindung. Ya kalau tidak, ya maka korupsi mereka tentu akan dibongkar. Jadi inilah bahasa yang sering saya katakan, ini adalah semacam upeti ya dari praktek-praktek yang mereka lakukan. Jadi dengan upeti ini wakil menteri dalam hal ini Bang Noel itu kan tangannya nggak kotor memeras langsung, ya kan? Karena dia hanya menerima gitu ya. Walaupun itu adalah bagian dari pemerasan, tanpa adanya penerimaan dari dia, korupsi ini pasti akan terbongkar karena sudah ada penerimaan langsung loh ya, yang kemarin dikatakan kan untuk renovasi rumah seperti itu. Nah, ketika misalnya seorang wamen akhirnya menerima, tentu di bawah itu mereka bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena mereka pasti akan terlindungi. Ini adalah semacam tanda oke bahwa mereka bisa melanjutkan. Jadi bukan melanjutkan pembangunan yang bagus gitu ya, tapi melanjutkan korupsinya. Kalau kita melihat dari 2 modus yang sudah ketahuan penerimaan dari wamen ini, itu kan semuanya kan prosesnya adalah diminta. Artinya bisa jadi ada permintaan-permintaan lagi yang lain. Nah, yang menarik adalah Mas bahwa banyak pertanyaan pada saya, menterinya kena atau tidak? Gitu kan, karena kan lebih tinggi itu kan menteri. Ya, kalau bisa jadi kan asesornya juga ada di pihak atau kedudukan lebih tinggi. Lebih itu. Kalau saya melihat dari mana proses ya penangkapan Bang Noel ini, ya saya melihat bahwa ini kan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang ditangkap oleh KPK terlebih dahulu, bahwa ternyata ada aliran dana ke beliau gitu ya. Artinya kalau misalnya wamen aja berhasil diungkap, ya harusnya kan menteri juga bisa gitu ya. Namun kan kemarin KPK 1 kali 24 jam belum berhasil menemukan peran menteri. Nah tentu kalau kita tetap asas praduga tak bersalah ya, tapi ya kita tunggu saja nih apakah KPK berhasil menemukannya di proses penyidikan ini yang berlangsung secara lama ya, karena penerimaan itu maksimal 4 bulan masa tahanannya, dan biasanya KPK harus segera melimpahkan ke pengadilan supaya dia nggak bebas dari tahanan ya. Jadi kembali lagi bahwa saya pikir kasus ini harus diungkap ya, karena uang 81 miliar yang berhasil ditemukan dalam 1 kali 24 jam itu, ya kalau berdasarkan polanya uang itu pasti mengalir kemana-mana. Jadi kita harap KPK membongkar ke atas, ke samping kanan, samping kiri, bahkan kalau ke bawah ada, itu diungkap. Demi apa? Karena penindakan merupakan kampanye pencegahan korupsi yang efektif sebagai efek jerah. Begitu, Mas. Ini jadi semacam apa, peringatan untuk yang lain-lain. Jangan main-main dengan KPK, kita bisa usut sampai ke akar-akarnya. Gitu ya. Mbak Almas, kenapa Anda tersenyum Mbak Almas? Tapi kalau kita bicara soal Mbak Almas, bicara soal pengurusan administrasi, apakah benar memang rentan terhadap tindak korupsi begitu? Iya, bahkan ketika sudah didesain dengan sistem digital, ada pengawasan dan sebagainya, ini kan tetap yang memproses adalah manusia juga ya Mas ya, sehingga memang kerentanannya ya cukup tinggi di situ. Dan ini dari pengurusan dokumen di level yang paling bawah, misalnya di pemerintahan desa sampai oleh pemerintah pusat, ya kerentanannya pasti ada begitu. Sehingga memang ya itu tadi ya, komitmen pemimpin itu sangat sangat penting ketika baru menjabat, entah itu sebagai wamen, sebagai menteri. Yang harus dideteksi, yang harus dilihat itu adalah gimana nih celah-celah korupsi atau layanan yang buruk begitu ya, yang harus mereka deteksi, bukan sebaliknya mendeteksi mana nih layanan-layanan yang basah sehingga mereka bisa mengambil keuntungan dari situ. Nah, konsisten dengan dugaan saya yang awal tadi, bahwa di sini sepertinya korupsi
sertifikasi K3 ini sudah sistemik seperti yang disampaikan KPK sudah berlangsung sejak 2019, yang dibutuhkan adalah backingan begitu ya atau pengaman. Saya menduga di sini temunya adalah ya yang dicari ya itu tadi mendeteksi mana ruang-ruang basah yang memungkinkan misalnya pihak-pihak di dalam kementerian untuk bermain dan mendapatkan keuntungan di luar di luar yang seharusnya mereka terima begitu. Oke, kalau begitu terakhir mungkin rekomendasi ICW seperti apa nih agar katakanlah celah-celah ini bisa tertutup, celah korupsi ini bisa tertangani. Kalau tadi sistemnya dibuat digitalisasi saja juga masih saja gitu ya, bisa ada celah korupsi begitu. Lalu rekomendasinya seperti apa? Satu yang paling awal perlu dilakukan adalah mengaudit semua sistem layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak hanya sertifikasi K3, karena kan ada layanan-layanan yang lainnya Mas ya, termasuk misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sana, kemudian terkait dengan pemberian layanan pelatihan kerja, RPTKA dan sebagainya. Betul-betul dilihat ini akar korupsinya itu di mana dan bagaimana menutup celah korupsinya. Selain juga misalnya melihat kembali bagaimana peran Dirjen untuk mengawasi kementerian tersebut. Kemudian hal yang lain yang saya rasa juga penting untuk dilakukan adalah seperti yang tadi Mas Yudi sudah sampaikan ya, memperkuat whistleblower system gitu, yang dari internal ataupun dari kanal aduan publik begitu ya, atau penerima jasa, penerima benefit dari layanan-layanan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kanal-kanal itu disediakan, dijamin keamanannya, sehingga kalau ada praktik-praktik koruptif semacam ini, ya itu kemudian tidak sampai menahun, tidak sampai 6 tahun baru dideteksi oleh KPK begitu atau penegak hukum yang lain. Jadi seharusnya pencegahan itu juga disertai dengan penerimaan atau penyediaan kanal-kanal aduan yang terpercaya begitu. Baik, sebelum kerugian negara semakin besar, sebelum kerugian berbagai pihak semakin dirasakan begitu ya, ini harusnya sudah bisa dicegah lebih dulu. Terakhir singkat saja mungkin untuk Mas Yudi, apa yang bisa diakselerasi agar pengungkapan kasus ini bisa tuntas lebih cepat? Sekarang kan tampaknya konstruksinya sudah terbaca tetapi belum P21. Ya, konstruksinya ini kenapa terbongkar semua? Karena saya yakin bahwa para tersangka ini mau berbicara jujur kepada KPK. Kita berharap bahwa mereka menjadi justice kolaborator. Terutama saya berharap Bang Noel ya mau menjadi justice kolaborator. Karena apa? Karena dia kan helikopter view dibandingkan dengan 10 tersangka yang lain yang hanya bermain di ranah sistem mereka sendiri, yaitu sertifikasi K3. Sementara Bang Noel melihat Kemenaker ya kan dari kacamata yang lebih luas. Sehingga dengan adanya Bang Noel mau jadi justice kolaborator, dia mau membongkar kasus-kasus korupsi lain, ya termasuk jika memang mempunyai penerimaan dari kasus-kasus yang ataupun satker-satker yang lain. Kerja KPK juga dengan demikian akan jadi lebih mudah, lebih cepat begitu karena udah tahu nanti nama-namanya siapa aja. Dari Justice Collaborator tadi. Terima kasih Mas Yudi sudah berkenan bergabung sama kami. Terima kasih juga Pak Almas sudah bergabung sama kami secara virtual. Kembali lanjutkan aktivitas Anda, selamat kembali beraktivitas Pak Almas. Mas Yudi juga terima kasih, dan pemirsa demikian diskusi kita bersama narasumber kita yang hadir di studio, Mas Yudi, kemudian juga yang hadir secara virtual Mbak Almas. Usai jeda kita masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.